Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan, kebaikan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan akhlak, dan kita juga masih akan menyebutkan bahasan akhlak berempati, berbagi, saling memberi dan murah hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kita akan menyampaikan contoh-contoh teladan dari kalangan para salaf dahulu terkait dengan akhlak murah hati, saling berbagi, suka memberi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ruwiya anna Aisyah radhiyallahu anha ba'atha ilaiha Muawiyah radhiyallahu anhu bimalin qadruhu mi'atu wa samanuna alfa dirhamin. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah dikirimi oleh Muawiyah radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah. Dikirimi harta yang ukurannya sekitar 180.000 dirham, 180.000 dirham, yaitu kurang lebih senilai ya 3,8 kilo ya sekian gram ya kilogram ya, jadi sekitar 3,8 sekian kilogram emas. Jadi ini hadiah ya diberikan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Coba bayangkan aja, tinggal dikalikan saat ini ya 1 gramnya itu kurang lebih 800.000 ya. 800.000 1 gramnya. Nah, kalau dikatakan 1000 untuk 1 kilonya ya, maka itu 800 juta dikali 3. Nah, begitu. Luar biasa ini. Ini banyak hadiah yang diberikan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Fada'at bi tabaqin faja'alat tuqassimuhu bainan nas. Lalu beliau minta satu wadah, untuk dihadirkan satu wadah agar bisa diletakkan dirham-dirham itu, uang-uang itu di wadah tersebut. Lalu beliau mulai membagikannya kepada orang-orang. Falamma amsat, tatkala Ibunda Aisyah masuk di waktu sore hari, ya, qalat li jariyatiha, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada pembantunya, ya, meminta kepada atau berkata kepada pembantunya, halummi futuri, ya, datangkan kepadaku, ya, bukaanku. Jadi maksudnya beliau ingin berbuka karena beliau berpuasa ketika itu. Faja'atha bi khubzin wa zaitin. Lalu pembantu tersebut itu mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa roti dan minyak zaitun, ya. Wa qalat laha, lalu berkatalah pembantu tersebut kepada Ibunda Aisyah, mastata'ti fima qasamtil yawma an tashtariya lana bidirhamin lahman nuftiru alaihi. Tidakkah Anda mampu dalam pada apa yang Anda bagikan pada hari ini untuk membeli, ya, untuk kita 1 dirham saja itu dibelikan daging yang bisa kita berbuka dengannya. Faqala laha, maka faqalat laha, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, lau kunti dzakartini la fa'altu. Nah, kalau tadi, ya, engkau ingatkan aku untuk hal itu, pasti aku akan lakukan. Ini menunjukkan sudah habis, ya. Masya Allah, coba bayangkan tadi kurang lebih 3,8 sekian kilogram emas. Jadi senilai itu yang dibagikan dalam hari itu. Masya Allah, ini spektakuler ini, ya. Kalau kata orang sekarang itu sultan hari ini, ya. Berbagi harta, ya, itu senilai 3,8 sekian kilogram emas ini, ya. Walaupun tadi takarannya dirham, ya, tadi sudah kita konversikan, yaitu 180 ribu dirham. Itu sudah kita konversikan ke emas, ya, itu menjadi kurang lebih, ya, 3,825 gram emas, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikut ini, ya, kita akan juga sebutkan, ya, kisah yang lainnya, ya. Kisah yang lainnya. Ini contoh teladan bagaimana para salaf dahulu mereka juga, ya, berbagi, berempati, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ruwiha anna Abdullah ibn Amirin ishtara min Khalidin ibni Uqbata ibni Abi Mu'aidin darahu allati fi suqi Makkah bisab'ina alfa dirhamin. Diriwayatkan dalam satu riwayat kisah bahwa Abdullah bin Amir membeli dari Khalid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, itu rumahnya yang ada di pasar Mekah dengan seharga 70.000 dirham. Falamma kana al-lailu, tatkala tiba di malam hari, sami'a Abdullah ibnu Amirin buka ahli Khalidin. Maka tatkala di malam hari, Abdullah bin Amir yang sudah membeli rumah tersebut itu mendengar tangisan keluarga dari Khalid bin Uqbah. Fasala an zalika, lalu
Ia bertanya tentang hal itu, ada apa gerangan? Kenapa kok menangis? Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ia bekuna lidarahima, mereka itu eh, menangis karena dirham-dirham itu. Yaitu apa dirham-dirham tersebut? Ternyata dirham-dirham yang sudah dibelikan, ya, maksudnya yang untuk pembayaran rumahnya itu juga sudah diinfakkan oleh Khalid bin Uqbah. Khalid bin Uqbah. Coba bayangkan ya, Khalid bin Uqbah yang menjual rumah yang ada di pasar Mekkah itu, ya, itu dengan seharga 70.000 dirham atau seukuran ya 1,487,5 ya, atau kita ulangi 1,4875 kilogram. Jadi kurang lebih 1,5 kilogram emas, ya. Harga rumah tersebut itu ternyata oleh Khalid bin Uqbah itu diinfakkan, disedekahkan. Keluarga dari Khalid menangis. Ya, kenapa kok diinfakkan? Ya, ini bagaimana dengan kami? Nah, demikian, ya. Maka Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu rahimahullahu taala itu berkata kepada pembantunya, ya, begitu tersentuh dengan kisah tersebut atau laporan tersebut, ya, i'tihim, ya, i'tihim, datanglah kepada mereka, wa a'limhum, kabarkan kepada mereka, annad dara wad darahima jami'an lahum, ya, rumah dan dirham-dirham yang sudah diinfakkan itu semuanya untuk mereka. Jadi dikembalikan sempurna, masya Allah. Yang lebih spektakuler adalah Abdullah bin Amir. Nah, ini dia. Abdullah bin Amir malah rumah yang seharga 70.000 dirham atau seukuran ya kurang lebih 1,5 ya, atau 1,5 kilo ya emas. Nah, itu dikembalikan rumahnya plus dengan uang seukuran itu, masya Allah, luar biasa, ya. Ini orang-orang spektakuler di zaman dulu, masya Allah. Ya, jadi kita katakan memang banyak sultan, ya, banyak sultan-sultan kaya orang-orang dulu ini di kalangan para salaf dahulu, yang menjadi contoh bagi kita bagaimana ya bisa berbagi, ya, bagaimana bisa berbagi, masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini ada hubungannya dengan Imam Asy-Syafi'i. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, contoh berikutnya adalah ya yang ketiga, ruya annal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala lamma maradahu alladhi tuwfiya fihi awsa bi an yughassilahu fulanun. Diriwayatkan dalam satu kisah bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, tatkala beliau sakit, ya, dengan sebuah sakit yang dengan itu beliau wafat, karena itu beliau wafat, beliau itu mewasiatkan agar si fulan itu ya memandikannya kelak nanti setelah wafat. Falamma tuwfiya da'au man awsa bitaghsilihi. Maka tatkala beliau sudah wafat, Imam Asy-Syafi'i wafat, ya, orang-orang sekitar ya itu memanggil orang yang sudah diwasiatkan untuk memandikan beliau. Falamma hadara, tatkala dia hadir, qala, a'tuni tadhkiratahu fa'atauhu iyyahu fa idza fiha 'ala Syafi'i dainun qadruhu 70 alfa ya dirhamin. Maka laki-laki tersebut mengatakan, ya, tunjukkan kepadaku, berikan kepadaku ya surat wasiat, ya, atau surat tulisan, ya, yang pernah disebutkan ya tentang Imam Asy-Syafi'i. Lalu mereka pun memberikan kepada orang itu ya surat tersebut atau semacam tulisan tersebut.
Ternyata tertulis padanya, ya, Syafi'i punya hutang ukurannya sekitar 70.000 dirham. Masya Allah, 70.000 dirham. Itu tadi seukuran satu, ya, 1,5 kilogram emas. Fakatabaha ar-rajulu liyaqdiyahu li ashabiha. Ya. Maka orang tadi itu menuliskan tulisan agar nanti dia yang akan membayarkan hutang tersebut kepada pemiliknya. Wa qala, sembari mengatakan hadza ghasli iyyahu wan sarafa. Apa kata orang tadi? Inilah bentuk aku memandikannya, dan dia pun berpaling. Jadi ternyata dia enggak memandikan, ya. Tidak memandikan Imam Asy-Syafi'i, ya, atau mungkin memandikan Imam Syafi'i, tapi yang jelas beliau katakan inilah bentuk aku mensucikan atau aku memandikan dia, dan dia pun bergerak pergi. Demikian. Nah, seperti itu. Yaitu membersihkan dari hutang Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, ya. Luar biasa ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya, ya, kita akan sebutkan ada juga riwayat ruya annahu lamma tajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li harbir Rum wa kana al-muslimuna waqta idzin fi dhiqin kabirin. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk berperang terhadap kekuatan Romawi, ya. Dan orang-orang Islam ketika itu dalam kesempitan yang sangat besar, wa usrin syadidin, dan dalam kesusahan yang payah. Hatta summiya jaisyur Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha jaisyal usrati. Sampai-sampai, ya, dinamakanlah ketika itu pasukan Rasulullah itu adalah pasukan kesulitan. Kharaja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi sadaqatin qadruha 10,000 dinarin. Oh, Masya Allah, ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu keluar dengan membawa sedekah yang takarannya adalah 10.000 dinar. Masya Allah, 10.000 dinar. Berapakah 10.000 dinar itu? Baik, kita akan mencoba menghitungnya. 10.000 dinar. Kurang lebih adalah sekitar 2,352 kilogram. Masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Jadi ini hampir 2,5 kilogram emas. Ini Utsman radhiyallahu anhu, ya. Wa salasu mi'ati ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha. Dan juga membawa 300 unta dengan lengkap, ya, persediaan makanan dan perangnya. Wa khamsuna farsan, dan 50 kuda. Fajahaza bidzalika nisfal jaisi jami'an. Maka beliau ternyata dengan itu telah memberikan perbekalan atau persiapan perang setengah dari pasukan. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya. Ini orang-orang, ya, orang-orang kaya zaman dulu, ya, sultan-sultan yang asli zaman dulu, ya. Masya Allah. Itu kita katakan, ya, itu kekayaan yang sesungguhnya, dan tidak ada, ya, ketakutan terhadap hal itu, enggak takut miskin, dan memang tidak pula dikabarkan miskin. Nah, seperti itu, ya. Karena memang pernah Rasul mengatakan mana qasat shadaqatun min malin, ya, hadis riwayat Muslim, ya. Sedekah itu tidaklah pernah mengurangi harta. Masya Allah, ya. Hendaknya memang kita semuanya mesti memiliki hal seperti ini, ya, kekuatan iman seperti ini yang mendorong kita untuk bisa berbagi, bisa berempati, ya, saling memberi, dan itu menunjukkan kemurahan hati. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu
mendatang dan kita buka sesi soal jawab dan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah kita saat olahraga atau senam mendengarkan musik atau lagu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh bagi kita untuk mendengarkan musik atau lagu. Kenapa? Karena ini dilarang, ya, dilarang dan itu diharamkan. Buktinya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, ya, beliau mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, benar-benar akan ada orang-orang dari umatku ini yang mereka menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Demikian. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya alat-alat musik itu diharamkan karena akan melalaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu lahwal hadis. Lagu itu, musik-musik itu lahwal hadis, ungkapan yang sia-sia yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mendengarkan musik pasti tentunya dia enggak akan suka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ya, Al-Qur'an itu. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah terdengar, ya, azan untuk wilayah Medan dan sekitarnya, dan ini adalah azan zuhur. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit, ya, namun mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita untuk aplikasi terhadap keimanan kita, mendongkrak iman kita, ya, karena memang sesungguhnya, ya, ketaatan itu bisa menambahkan, ya, keimanan. Al-imanu yazidu bit-ta'ati. Iman itu bertambah, ya, dengan ketaatan insyaallah taala. Baik, ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka, ya, tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi. Nah, ini bisa kita realisasikan bukti iman kita dengan berdonasi, ya. Berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita kurang lebih sekitar 600 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar dan banyak untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir dan mengalir terus, ya, tatkala sudah dimanfaatkan tentunya. Dan ini akan berlaku pengaliran atau aliran pahala ini, ya, itu dalam kondisi kita masih hidup, walaupun, ya, begitu juga kita telah tiada. Ayo mari kita berdonasi, ya, kirimkan atau transferkan ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 712785485555. Kita ulangi, ya, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.